Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Terima kasih. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu. Satu persatu. Apa kabarnya pagi ini? Adik, Ibu. Arjun, Hadir, Bu. Arya, Larissa, Claudia, Hadir, Bu. Jenny, Hadir, Bu. Destia, Hadir, Bu. Erik, Faiza, Hadir, Bu. Jovan, Hadir, Bu. Juan, McKinley, Hadir, Bu. Martin, Yang lengkap. Maisa. Hadir. Apa keterangan ini? Salpa. Sakit kan? Sakit. Ada dikasih tahu. Sakit mata. Sakit mata. Sudah lama sakitnya? Muhammad Sahril, Hadir. Muhammad Zaki, Hadir, Bu. Naira. Mana Naira? Putri. Mana Putri? Ya. Kensya. Hadir, Bu. Rai Fatia. Hadir, Bu. Rio. Apa Rio keterangannya? Ada surat temu. Sakit. Rizky. Riza. Tiga. Berarti banyak yang sakit nih. Ada 3 orang yang sakit. Salsa. Hadir, Bu. Selva. Angkat tangan ya, biasakan. Sherlyn. Sunita. Tri. Hadir, Bu. Ulfa. Utin. Valen. Hadir, Bu. William. Hadir, Bu. Hari ini kita akan bahas mengenai satu jurus BK hebat, yaitu namanya kenali potensi. Sebelum mulai materi kita pada pagi hari ini, itu yang berhubungan dengan kenali potensi diri supaya semangat karena kita sudah mengarah ke siang. Jadi kita perlu explaining terlebih dahulu ya. Ayo kita berdiri sama-sama. Siap? Siap. 1, 2, 3. 7 Jurus BK hebat. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, menata situasi. Terima kasih tepuk tangannya dulu.
kenali potensi. Ada yang sudah paham mengenai kenali potensi? Ya, kalau belum paham, Ibu mau jelas dulu mengenai kenali potensi. Kenali potensi berarti kalian harus tahu dulu artinya apa. Apa dari pengertian dari kenali potensi? Ada yang sudah tahu artinya? Belum tahu. Oke, Ibu mau jelaskan. Kenali potensi itu berarti proses penemuan, ya, proses penemuan jati diri yang berupa kemampuan. Setiap kalian murid-murid yang ada di sini, kalian adalah murid yang berprestasi. Berprestasi berarti itu termasuk dari potensi. Berarti menemukan, proses menemukan jati diri, proses menemukan kemampuan. Saya punya kemampuan di bidang apa? Ibu mau tanya, ada salah satu yang mau tunjuk? Saya mampu di bidang, mungkin di salah satu bidang pelajaran ini kan ada 10. Dari 10 ini siapa yang mampu misalnya satu bidang, angkat tangan. Jaki, kamu mampu di bidang apa? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Palen? PKN. Kencia, kamu di bidang apa? IPA. Siapa lagi mau angkat tangan? Saya kamu di bidang apa? Matematika. Ada lagi yang mau angkat tangan? Iya, kamu? Matematika. Iya, matematika. Nah, itu namanya potensi. Sudah kenal Mbak Atu dengan potensimu? Sudah. Kenapa tadi bilang tidak kenal? Nah, untuk mengenali potensi itu, maka harus digalikan. Dengan cara apa tadi? Dengan cara belajar dan lebih mendalami apa yang sudah kita miliki. Buatlah nama tadi menggunakan belajarnya ekstrakurikuler atau dikembangkan lagi ekstrakurikuler yang berhubungan dengan olahraga misalnya. Jadi ada yang kemampuannya olahraga ada? Voli, bola, basket atau sebagainya? Bola. Voli, ya. Yang punya kemampuan di luar ekstra itu, yang kemampuannya di bidang olahraga, berarti harus melanjutkan ke ekstrakurikuler. Supaya apa? Supaya lebih memperdalami, supaya bakatmu tersalurkan. Ya, supaya bakatmu bisa dikembangkan. Namanya tadi potensi menemukan jati dirimu, mengenali dirimu dalam sebuah kemampuan. Maka kalau di bidang tadi akademik, yaitu ada tadi kemampuannya Valen, PKN, Jaki, bahasa Inggris, kemudian Jopan, matematika. Hanya di bidang akademik. Di bidang akademik itu harus kita lanjutkan dengan apa? Belajar berperan sendiri dan nanti juga akan memberikan asesmen mengenai bakat minat kamu. Di sini lembar kerja peserta didik, ya. Lembar kerja peserta didik ini di sini mengenai potensi diri. Pertanyaannya, menurut Anda potensi diri adalah titik. Yakin kalian bisa jawab, ya? Karena pasti ada pada diri kalian sendiri. Ya. Sebutkan macam-macam potensi
diri. Ya kan? Masa kamu hanya satu ya potensi yang kamu miliki dan kamu Tidak tidak mungkin ya. Ke belakang biar pas. Orang ya. Itu tadi asesmen angket yang ibu tadi dengan kalian isi bukan 10 menit. Akan mulai dari sekarang. Angket tadi yang ibu kasih ini sudah menyelesaikan semuanya? Sudah. Jadi di sini mengenai potensi diri, nanti ibu akan tahu gaya belajar kalian itu yang mencakup 3 hal tadi. Apa tadi? Belajar visual atau gaya belajar visual. Kemudian kedua gaya belajar Auditori. Yang ketiga gaya belajar kinestetik. Ya, nanti kamu termasuk yang mana? Dan kamu juga tadi di sini di angket sudah menulis mengenai sebutkan macam-macam potensi diri. Tentunya di potensi kamu lebih dari satu. Ada yang mau tampil ke depan? Ibu mau kalau tidak mau maju sendiri, ibu yang tunjukkan. Ada yang mau maju sendiri inisiatif? Kalau begitu ibu panggilkan. Oh iya, Muhammad Jaki yang mau menampilkan membaca tentang apa itu potensi diri dan apa saja macam-macam potensi dirinya. Ya, sekarang Jaki tolong baca. Yang pertama, menurut Anda potensi diri adalah, menurut saya potensi adalah sebuah kemampuan memahami bakat terpendam yang dimiliki baik yang tampak jelas maupun yang sembunyi. Ya, keduanya Sebutkan macam-macam potensi diri. Saya bisa berbicara di depan umum, saya bisa bermain bola dan memahami pelajaran-pelajaran. terima kasih tepuk tangan. Ada yang lain? Mungkin ada yang lain dari Jaki, dari teman kita. Muhammad Jaki, ada yang lain? Kalian beda? Beda atau sama? Oh iya, coba kamu bacakan potensi dirimu. Ya. Sebutkan macam-macam potensi diri. Ya. Potensi diri saya adalah bakat bermain bola voli, pandai dalam pelajaran IPA, PKN dan agama. Iya. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, tadi sudah kita dengar dari 2 teman kalian. Ada yang mengatakan hobi menggambar. Hobi juga dalam bidang olahraga. Berarti teman-teman kalian, termasuk juga kalian, memiliki 3 jenis gaya belajar. Gambar tadi menggambar, hobi dengan menggambar. Apa namanya? Gaya belajar apa namanya? Itu visual. Hobi dengan gaya belajar menggambar, menggambar, menulis,
dia bisa menjelaskan ekspresi yang ada pada gambar. Kemudian dia juga bisa pandai dengan cara menulis dan membaca. Itu tadi gaya belajar visual. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar story. Dia suka mendengar. Tadi suka mendengar guru jelaskan, dengarkan musik, dengarkan guru menjelaskan dengan suara musik. Dia paham dengan pelajaran. Itu termasuk gaya belajar apa namanya? Auditori. Berarti ada yang ketiga, gaya belajar kinestik. Yang hobinya Tidak sedia. yang selalu kalau di dalam kelasnya tidak sah atau tidak tenang kalau belajarnya dengan diam. Nah, itu kalian sudah tahu gaya belajarmu seperti apa. Dengan gaya belajarmu seperti itu, kamu akan bisa menggali bakat kamu dengan gaya belajarmu itu tadi. Jadi yang bisa menuju kamu menjadi pintar. Untuk itu, maka ada namanya pengembangan karir. Kamu sekarang sudah masuk SMP. Kamu sedang belajar di sekolah menengah pertama. Tentunya nanti kamu akan mau masuk ke jenjang sekolah menengah atas. Tentu sekarang kamu harus menggalikan bakatmu tadi dengan gaya belajar yang ada 3 tadi. Kamu termasuk gaya belajar apa? Maka kembangkanlah gaya belajarmu dengan yang sudah kamu pahami tadi. Dengan gaya belajarmu yang sudah kamu miliki untuk mengembangkan karir. Tahu karir? Tahu. Iya. Untuk menuju ke jenjang sekolah berikutnya. Bukan karir itu kamu mau jadi presiden. Ya, memang menuju untuk menjadi presiden. Tapi sebelumnya kamu harus pahami dulu sekolah yang harus kamu tujukan selanjutnya. Sekarang kamu kelas 7, nanti naik ke kelas 8. Kembangkan karirmu. Bakatmu itu kamu kembangkan. Bakat yang positif maksud ibu di sini ya, yang harus dikembangkan. Karirmu yang positif yang harus dikembangkan. Yaitu sekarang kita mengenali potensi karir masa depan. Sudah tahu potensinya, harus dikembangkan biar tahu nanti jalur karirmu seperti apa. Nah, sekarang ada namanya karirnya bernama realistik. Ya, realistik. Apa realistik? Nyata adanya di dalam kehidupan. Ya, seperti kemarin teman kita Muhammad Jaki sudah mengikuti lomba. Sudah mengembangkan karirnya walaupun belum ada pengumuman sih. Ya, malam minggu nanti akan ada pengumuman. Semoga teman kita Muhammad Jaki termasuk ke peringkat 3 besar. Ya, doakan saja. Nah, itu namanya tadi realistis. Nyata. Nanti juga kamu akan lihat karirmu saat pembagian rapor. Rata-rata nilaimu berapa? Nah, yang misalnya di bawah rata-rata berarti harus dikembangkan lagi. Harus dikurangi lagi. Ya,
Ya, kurangi mainnya, banyaklah belajar supaya karirmu berkembang untuk menuju ke jenjang berikutnya. Kemudian yang kedua apa namanya? Yang kedua itu Investigatif atau disebut dengan intelektual. Berarti berhubungan dengan analisis. iya, analisismu. Kamu harus bisa menganalisiskan sesuatu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah artistik. Apa itu? Itu kreatif dengan imajinatif. Iya, kreatif dan imajinatif. Sepertinya yang suka ekspresi, yang pandai ekspresi. Kalau membaca, dia terekspresi. Kalau ceritanya sedih, dia sedih. Kalau ceritanya gembira, dia gembira. Itu namanya tadi artistik. Kemudian keempat, sosial. Peduli individu. Teman harus berkomunikasi. Teman dalam sesama teman itu harus lebih baik. Namanya komunikasi yang baik supaya terjalinlah hubungan yang baik. Tidak, ini sesama saling berdikari kurangi terjalan namanya pertengkaran jadi tidak berteman lagi, saya membuat ruang lingkup berteman adalah aman sosial ini berkomunikasi baik. Kemudian kelima ada prinsip penting mengambil keputusan dalam konteks bisnis atau organisasi. Dalam punya organisasi apa namanya? Organisasi kelas, yaitu ada ketua kelas itulah pemimpin. Dan sebagai seorang pemimpin juga harus bisa keputusan sebagai seorang pemimpin supaya semuanya tidak konvensional terstruktur. Iya, di dalam sebuah profesi memang harus terstruktur. Profesi kamu sebagai seorang siswa terstruktur apanya? Belajarnya. Ya, tadi sudah mengenai potensi dan macam-macam gaya belajar. Sekarang ibu mau kalian menjelaskan, ya ada sedikit lagi ibu gambar dulu. Kalian gambar dulu benar. Mau satu atau beberapa siswa untuk kasih menjelaskan gambar. Nah ini gambarnya. Ya. Ada berapa jumlah hewan di situ? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 7. Dan ini siapa? Manusia. Iya, manusianya sebagai Juri.
bisa menjelaskan? Saya bisa. Ibu sebutkan atau mau maju sendiri? Ibu atau maju sendiri? Tunjuk. Tunjuk atau maju sendiri? Maju sendiri. Yang mau maju sendiri silakan. Ayo, boleh. Kan sudah punya potensi tadi. Harus bisa menggalikan potensinya. Ayo. Ayo. Satu-satu. Ya, mau menjadi panen dua. Oke. Jelas gambar ya. Sebutkan dulu nama-nama pesertanya di situ. Jadi di sini ada burung, ada monyet, ada penguin, ada gajah, sini juga ada ikan, juga ada sini juga ada anjing laut sama anjing darat. Jadi di sini mereka ini pengen ngadu siapa yang bisa ke atas pohon duluan. Jadi menurut saya kalau burung dia mungkin bisa cepat. Dan saingannya itu saingannya monyet. Kalau untuk penguin saya pikir dia bakal kesusahan karena dengan tubuhnya yang seperti itu ya mungkin. Kalau gajah juga mungkin tidak bisa karena dengan ikan soalnya ini kan nampaknya di darat gas itu kan dia pakai akuarium kalau dia kuat dia bakal mati. Terus ada anjing laut juga menurut saya nggak bakal bisa naik ke atas karena tubuhnya juga nggak ada perekat tubuh dia nggak bakal anjing. Kalau anjing mungkin saya juga ada kemungkinan bisa karena dia ada cakar. Paling mungkin beda dari sini, mungkin bukan bisa naik ke atas. Ini naik ya, metode naik